Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Farhataini dari kelas 7A. Nah, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai sumber hukum Islam, yaitu ijma dan qiyas. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ijma. Nah, di dalam ijma ini akan dibahas mengenai definisi, kemudian macam-macam ijma. Yang ketiga ada kemungkinan terjadinya ijma, dan yang keempat ada contoh dari ijma itu sendiri. Kita langsung ke pembahasan yang pertama dari ijma, yaitu definisi ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua ada macam-macam ijma. Ijma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma al-shari dan yang kedua ada ijma al-sukuti. Nah, ijma al-shari adalah suatu ijma di mana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Kemudian ijma al-sukuti adalah ijma di mana para ahli ijtihad ini diam, tidak mengatakan pendapatnya. Dan maksud diam di sini adalah dianggap sebagai menyetujui. Yang ketiga ada kemungkinan terjadinya ijma. Ijma tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW sumber hukum itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dan jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka masyarakat pada saat itu langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat, barulah ada ijma. Nah, ijma ini mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar bin Khattab, dan 6 tahun pertama Khalifah Utsman bin Affan, dan setelah 6 tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat ada contoh ijma. Contoh yang pertama adalah adanya azan dan iqomah 2 kali pada sholat Jumat. Nah, azan dan iqomah 2 kali ini mulai diterapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian contoh yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, kan dulu itu Al-Quran itu tidak dibukukan, tapi dalam bentuk lembaran atau hafalan para sahabat. Nah, kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, maka dilakukanlah pembukuan Al-Quran. Kemudian contoh yang ketiga adalah kesepakatan para ulama atas haramnya minyak babi. Lanjut ke pembahasan yang kedua adalah mengenai qiyas. Nah, di dalam qiyas ini akan dibahas mengenai definisi qiyas, jenis-jenis qiyas, dan contoh dari qiyas. Yang pertama ada definisi qiyas. Qiyas adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab yang menyebabkan hukumnya harus sama. Yang kedua ada jenis-jenis qiyas. Jenis-jenis qiyas itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada qiyas ilat. Qiyas ilat adalah jenis qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun masalah cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan atau diukur tadi. Nah, misalnya hukum mengenai minuman anggur. Kita tahu bahwa buah anggur itu adalah halal. Namun ketika diolah, difermentasikan, nah
si anggur ini akan menghasilkan suatu zat atau akan menghasilkan zat alkohol. Nah, kita tahu alkohol itu dapat memabukkan, efeknya itu dapat memabukkan. Nah, sehingga minuman beralkohol ini adalah haram. Yang kedua adalah jenis kias dalalah. Merupakan jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Nah, contohnya ketika mengkiaskan nabiz dengan arak. Nah, di mana pada dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Yang ketiga ada kias sobah. Nah, kias sobah ini adalah jenis kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Misalnya, bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah, yaitu mengenai mengusap atau menyapu kepala anak, yang kemudian tindakan tersebut dibandingkan dengan menyapu lantai, memakai sapu. Nah, sehingga didapat kesamaan, yaitu menyapu. Hanya saja untuk kias dalalah ini mendapat penolakan dari beberapa muhakkikin, sehingga kias sobah ini jarang diterapkan. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai contoh kias. Contohnya adalah mengenai hukum mengkonsumsi narkotika adalah haram. Pada zaman Rasulullah SAW belum ada narkotika. Nah, sehingga kita tidak tahu hukum mengkonsumsi narkotika itu apa. Nah, maka dilakukanlah ijma oleh para ahli ijtihad. Karena narkotika ini menimbulkan efek yang sama seperti mengkonsumsi khamar, nah maka mengkonsumsi narkotika ini adalah haram. Nah, baik, itu saja untuk pembahasan sumber hukum Islam, ijma dan qiyas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.